Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ni'matihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pagi yang ceria, kita tergugah untuk menunaikan panggilan Allah. Pertama, usai sholat jamaah subuh, sembari insyaallah kurang lebih 1 jam ke depan kita ngaji bareng tentang hadis-hadis yang termuat dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan hadir kita dan keikhlasan kita yang di dalam masjid ini senantiasa Allah memberkahi. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, tema yang kita lanjutkan yaitu babu karahiyatis shalah bihadratit ta'am. Bab yang menjelaskan tentang salat hukumnya makruh ketika makanan sudah disajikan. Ini ada 4 hadis yang tidak panjang, tapi kita akan deng 4 hadis ini sehingga nanti satu bab berisi 4 hadis ini tuntas. Yang pertama, urutan hadis 327 dibawa oleh Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza wudi'al asya wa uqimatis shalah fabda'u bil asya." Apabila makan malam sudah disajikan dan sholat sudah diqomati, fabda'u bil asya, maka dahulukan atau mulailah makan malam itu. Ini. Yang kedua, 328 hadis Anas bin Malik. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Idza qutimal asya." Jika makan malam itu sudah dihidangkan, fabda'u bihi, maka mulailah ya, makan malam itu qabla an tusallu salatal maghrib, sebelum kalian menunaikan salat maghrib, wala ta'jalu an asyaikum, dan jangan kalian terkupu-kupu, terburu-buru dari makan malam kalian. Nah, satu lagi, 329 hadis Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'al asya." Jika makan malam sudah tersedia, wa uqimas shalah, dan salat sudah didirikan, artinya qomat sudah dikumandangkan, fabda'u bil asya, maka mulailah makan malam itu. Satu lagi, 330 hadisu Ibnu Umar. Qala, Ibnu Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza wudi'a asya'u ahadikum." Jika makan malam salah seorang di antara kalian sudah tersedia,
wa uqimas shalah, dan salat itu iqamah sudah ditunaikan. Fabda'u bil asya, maka dahulukan atau mulailah makan malam itu. Wala yaqjal hatta yahruwah minhu, sehingga sampai selesai makan malam itu. Nah, ini hadis semuanya riwayat Bukhari. 4 riwayat ini berisikan sama, saling memperkuat. Cuma 2 hadis dibawa oleh sahabat yang bernama Anas bin Malik. Kemudian 1 Aisyah radhiyallahu anha, 1 lagi yaitu Ibnu Umar atau disebut dengan Abdullah Ibnu Umar. Nah, dari 4 riwayat ini mengetengahkan sama, yaitu kalau makan malam, ini khusus malam, bukan pagi, bukan siang, bukan sore. Makan malam itu sudah disiapkan, ya tinggal nyeduk tok ya, us lengkap semuanya. Makanan sudah berada di pagi, kemudian lauk pauknya pun juga sudah siap, minumannya pun juga sudah siap. Wis tinggal molok tinggal mindah ke piring, kemudian kita nikmati. Itu sudah tersedia. Nah, kemudian iqamah untuk mendirikan sholat itu ya sudah dikumandangkan. Kemudian di hadis yang berikutnya tadi, asya makan malam itu justru ditafsiri sholat maghrib. Nah, sholat maghrib, sehingga hal-hal yang demikian ini dalam hadis ini sudah tersedia, sudah nikmati dulu. Ya. Mulailah makanan itu dulu. Kemudian tadi sebelum engkau menunaikan sholat tadi disebut dengan sholat maghrib. Nah, sholat maghrib. Hadis 4 ini nampaknya saling memperkuat. Nah, kemudian yang kedua, mengapa sih? Nah, ini pertanyaan, kemudian kita akan jawab juga. Mengapa sih perihal makan itu didahulukan daripada sholat? Nah, sebatas nopo? Konsentrasi. Napa malih? Kaliren. Gak eling-eling. Nanti kalau Allahu Akbar, padahal Masya Allah rawon, telur kuningnya wis disigari, ya, wonten pecele, macem-macem kan dia. Umpama dilirik dok, marang ngoten sak salat, iling napa ora? Saya ingat kan ya. Ini maunya hadis itu gitu. Jangan engkau ganggu sholatmu sehingga engkau tidak khusyuk, hanya memperhatikan makanan sudah tersedia tadi. Kenapa aku tidak dahulukan untuk makan itu kemudian aku sholat? Nah, padahal perhatian dari sholat hadis ini begitu. Nah, ini jadi alasannya agar sholat itu bisa konsentrasi, bisa khusyuk, dan tidak tergoda dengan angen-angen makanan yang sudah terbeber tadi. Oh, ini kira-kira kene masjid napa kene griya? Ya macam-macam kan ya. Nek kene masjid musim napa biasanya? Ramadan. Kene griya sakit ugi pentino. Nah, tapi apakah seperti itu nanti? Kita akan giring ya bahasannya itu. Pertama, silakan untuk engkau makan dulu agar engkau tidak terganggu sholat Anda dan Anda bisa konsentrasi dalam menjalankan sholat itu. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian
Mengapa makan malam didahulukan? Ini pertanyaan yang kedua yang sama. Ketika tadi khusyuk jawabannya. Yang kedua, ternyata Abu Darda mengatakan, min fiqhil mar'ah iqbaluhu ala hajatihi. Ya, di antara bukti pemahaman seseorang, di antara bukti orang itu bisa memahami bahwasannya mendahulukan hajatnya, hatta yuqbala sholatihi ala sholatihi, sehingga ia bisa menunaikan sholatnya, wa qalbuhu farihun, dan hatinya dalam keadaan belum kosong. Berarti Abu Darda ini kan asisi kan ya, cocok. Nah, kapane badhe nglampahi sholat, makmum sudah tersedia, termasuk pemahaman seorang yang bisa memahami, yaitu hajatnya dulu didahulukan. Berarti nopo? Makme, ngoten. Hajat kita makan itu dahulukan sebelum engkau itu menunaikan sholat, sehingga engkau belum sholat itu. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada pikiran iki ya apa mang iki. Ono wong pendapat, maam sholat. Kadang-kadang kan kita kumpul dengan teman-teman. Ayo, kira-kira maam wis tersedia, adzan berkumandang, sing jenengan dhisikaken apa ayo. Kadang-kadang kita ngobrol sama teman gitu kan ya. Nek kula nggih maem, lan jenengan sholat dhisik. Sebab apa? Engko cek nikmat cek entek akeh. Alasannya kan macam-macam kan. Nah, mari sholat, waduh sudah tersedia, maem sudah nikmat. Kan alasannya masing-masing gitu. Tapi hal ini pun selalu tidak kompak. Selalu ya, teman-teman ada yang sholat duluan, kemudian di situ ada yang sedang menikmati makanan. Sementara yang sedang menikmati makanan berlandaskan hati sini. Sementara yang melanjutkan sholat, sudah nanti habis sholat aja aku lakukan maem. Nah, ini dulu alasannya Abu Darda. Kemudian yang berikutnya, mendahulukan makanan, apakah itu termasuk uzur? Apakah itu termasuk bisa ditoleran? Itu merupakan alasan yang bisa diberikan oleh agama ini, sehingga engkau tunaikan maam dulu kemudian sholat. Ini uzur. Nah, ternyata itu jamaah, itu merupakan sebuah rukhsah, sebuah keringanan bagi seseorang. Loh, ini bagi seorang, nggak semua orang gitu. Merupakan keringanan rukhsah bagi orang-orang yang memang satu tertarik dengan makanan itu. Oh, tertarik. Kemudian yang kedua, memang perutnya betul-betul lapar gitu. Ini dua alasan ini. Jadi kalau sudah tertarik makanan tadi, enak. Nah, kemudian kalau enak, kemudian tidak kita turuti, kira-kira ngelakoni sholat ya apa ya? Akan terganggu gitu loh, akan terganggu. Tapi kalau nggak selera, masih maem wah, nggak selera, dimakan atau tidak? Nah, dimakan. Dahulukan sholat dulu, kemudian nanti nikmati. Toh itu pun kalau kurang selera, ya maemnya ya begitu-begitu aja gitu loh. Nah, ini. Yang kedua, ini memang betul-betul tidak tahan perut ini. Luwe. Ya, sedino gak makan. Mau bubur tok ini. Nah, terus ya apa? Keloncongan. Nah, terus jenengan makan lontong. Luwe. Lah, untuk hal-hal yang demikian ini, kalau memang kondisinya itu adalah betul-betul terganggu kalau tidak makan dulu. Yang kedua, kalau memang itu lapar, penyelesaiannya harus didahulukan makan dulu. Ini berefek dari sholat kita, nanti akan terganggu. Sholat kerucuk-kerucuk. Ya Allah, mangano lah enak, kepikiran.
Gini sholat niku saged-saged ucap ngoten. Kemudian karep gak dituruti, ngiler-ngiler ae sholat. Lah ya tempe ana ndukur mang lak anget. Mang jukun lah enak. Rawon nggih ngoten. Irisane daginge delokane empuk. Apa aku gak nyandak iki lho. Padahal karep. Dahulukan makan dulu. Kalau tidak karep, kemudian yang kedua masih kenyang. Loh, kalau sudah kenyang walaupun tersedia, yo ojo dilebono ae. Loh. Wareg-wareg mangan. Iki sing garai wong iki dhewe sing salah. Berarti wonge anjene doyan. Doyan apa? Masih disediakno kok meneng iki meneng nyandak meneng. Wis anjene jenengan anjene enggak bisa mengkhusyukkan diri itu. Anjene wonten lare ya. Iku nek gak wareg, gak muntah-muntah, gak mandeg. Wonten daerah tulangan. Olaren lemu wonten. Lah yo tak sedhi-sedhano makan bungkusannya. Gurung ditutup wis njoko disi. Moro dimam telep-telep. Marono ayah njokokno meneh, dintekno meneh. Kita aja makan sego goreng dicandak meneh. Parang tengah-tengah, masyaallah izin. Ya, aku nak mburi di Lampung. Ditelok tatak ngene mau muntah-muntah. Gak diukur gitu. Gak diukur. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa hadis ini memang gitu loh. Kita dahulukan makan dulu sebelum sholat dengan catatan tidak mengganggu yang memang betul-betul kondisinya tadi. Saya ulangi lagi bahwa betul-betul tidak tahan atas laparnya itu. Kemudian yang kedua, ya memang betul-betul ini apa alasannya? Di samping tidak tahan perutnya. Nah, kemudian selera kuatnya itu betul-betul ada gitu. Sudah karepe kalau mau lapar memang kondisinya. Kemudian yang kedua bahwa ini bagi orang yang ya betul-betul kondisi tidak bisa ditahan, maka ini merupakan rukhsah, ya keringanan ketika mendahulukan makan dulu sebelum sholat. Kemudian ya dalam satu riwayat bahwa disebutkan Ibnu Umar pernah menikmati makanan sedangkan sholat itu sedang berjalan. Ternyata memang kondisi Ibnu Umar tadi adalah lapar gitu loh. Ditutup nama medisik engko ngoten-ngoten salat. Nah, ini dalam satu riwayat. Kemudian orang-orang yang lapar tadi ternyata disebutkan di dalam hadis ini sebagai penjelas. Hadis ini sahih. Idza wudiyal asya. Jika makan malam itu sudah tersedia, wa ahadukum shaimun. Loh ini. Dan salah seorang di antara kalian berpuasa. Fabda'u bihi, maka mulailah makan dulu qabla an tusallu, sebelum kalian menunaikan salat. Loh ini. Jadi arahnya nah memang mengerucut pada hadis ini, laparnya itu adalah sebabnya puasa. Sebab puasa. Lah terus saat ini pripun? Nah, wonten takjil, wonten makan. Nah, nanti kita sesuaikan dengan kondisi kita. Lapri menungso sapiro. Sehingga nanti akan menggesek sholat jamaah. Tertinggal, kemudian dia sholat sendirian. Yang semestinya tadi takjil itu sudah cukup. Takjil sudah cukup. Kemudian habis takjil, kemudian bisa melaksanakan sholat jamaah. Habis sholat jamaah bisa menunaikan malam. Itu pun juga kita akan pikirkan dulu sebelum langsung melaksanakan hadis ini secara tekstual.
Kemudian Pak Dokter, nah Pak Dokter bilang, nek kapane jenengan poso ya, ojo langsung entek sak piring bek. Tuh, langsung makan sing berat-berat dimakan. Sudah makan ringan-ringan dulu. Makanya Rasulullah itu kalau buka puasa takjil dulu mak napa? Kurma gitu. Sing enteng-enteng dhisik. Rata-rata orang itu kan nggak sabar gitu. Kurma 3 itu sudah cukup, kemudian minum. Lantas menunggu perut ini masih panas gitu. Nah nanti akan lereh habis sholat. Nek terus dokter pinten menit? Langsung maem. Ada jeda kan ya? Kurang lebih 30 menit. Nah, 30 menit. Baru nanti makmo gitu loh. Enggak orang-orang sekarang, gak serantan, langsung ditop ceduk sak piring dintekno, menggah-menggah sholatnya loh. Akhirnya sholat gak bisa khusyuk. Mestinya tadi itu untuk menghilangkan, jangan sampai tidak khusyuk. Barang dimakan dhisik, kentekan kakean makmi, akhirnya sholat menggah-menggah. Allahu Akbar. Wareken sing salah sapa? Menungso gitu. Ini juga harus kita mendudukkan, sehingga menurut kesehatan ternyata penelitiannya seperti itu. Harus untuk takjil dulu, kemudian nanti habis sholat maem. Lho pikiranku Pak sik ketok ae panganan koyo ngono iku. Anda harus direvisi. Panganan tok ae pikirane kuliah. Coba dilonggarne pikiran itu. Sehingga nanti ketika sholat itu bisa khusyuk, dan itu kalau sudah terbiasa sudah lancar-lancar saja. Tapi didahulukan ya tadi takjil dulu, kemudian habis sholat makan. Ini teknis, dan teknis ini adalah membimbing kita untuk melakukan sebuah kesehatan. Nah, ini cara kedokteran bau memang bilang Pak Dokter, dalam ini yang aku simak adalah dokter catur. Belum menyampaikan kalau takjil kurma dulu. Kurma gono napa? Ya sing legi-legi. Saiki UTO sing legi-legi gono, kurma gono. Sing tersedia UTOT. Marang ngono yes. Marang ngono sundurut saiki mulai tumbuh meneng ya. Sundurut cemblem onde-onde. Sing antep-antep iki bisa muncul meneng, tapi makanan Jawa enak gitu loh. Cuma ya jaga usah langsung sandakan 5 sundurut. Ya menggeh-menggeh satu piring nggak habis itu. Nah itu yang tertangkap di masyarakat, terus terang saja agak berat ya, yang berat-berat tadi didahulukan. Nah nanti habis sholat semakin berat gitu loh. Mestinya tadi kan cukup kurma. Nah, kurma saya kadang-kadang tuku entek, engko meneng entek meneng. Ya secukupnya simpatis napa ganti ini kurma ya. Ya minum, dan kalau memang itu yang tersedia apa ya secukupnya. Nah ini bisa kita dudukkan hadis ini, bahwa arahan hadis ini betul-betul ya memberikan pelajaran bagi kita, sehingga kita nanti bisa menentukan sholat dulu ataukah makan dulu. Kita timbang kondisi kita ini, apakah kita tidak mampu untuk meninggalkan kekhusyuan kemudian ya tidak makan. Kemudian apakah kita itu nanti mendahulukan sehingga nanti terganggu? Monggo, itu disesuaikan dengan kondisinya dan ditimbang dirinya, bahwa dirinya itu betul-betul tidak mampu ataukah tidak dengan adanya makanan yang sudah tersedia tadi. Kemudian juga jangan mencari alasan. Alasannya nopo? Ngikuti hadis ini. Engko nek waya disediakno. Wah kira kayak alasan. Disediakno nek makanane, engko kayak alasan. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah memang kesediaannya itu adalah untuk makan malam, benar-benar orang itu bisa memperhatikan dan menimbang dirinya
mampu atau tidak untuk menahan itu. Nah, sehingga kita diberikan solusi takjil dulu, karena Rasul mengatakan la yazalu annasu bi khairin, manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan ma ajalu al fitrah, selama tidak terburu-buru untuk berbuka. Artinya apa? Sudah takjil dulu secukupnya, kemudian nanti untuk melaksanakan makan. Gak usah aku sekuat engko marisa gak ngincipi belas. Ya diincipi sing rupane tertarik tadi, sehingga tidak tergoda dalam pelaksanaan sholat. Nah, kemudian asya. Nah, asya dengan isya memang tulisannya sama, tapi kalau asya sebutannya makan malam, kalau isya sholat isya. Asa cenderungnya ke makan malam, tapi kedudukan hadis tadi dijelaskan oleh hadis yang lain, itu adalah sholat qabla an tusollu al maghrib, sebelum engkau itu melaksanakan sholat maghrib. Digeret lagi bahwa hadis itu ada yang langsung mengerujutkan bahwa adalah memang tersedia makan malam, itu adalah salah seorang di antara kalian dalam kondisi berpuasa. Sehingga puasa ini tidak harus puasa Ramadan terus, karena sebutan hadis ini wa akhdikum, salah seorang di antara kalian bisa jadi puasa Senin, puasa Kamis, sudah tersedia di rumahnya makanan. Nah, sehingga untuk hal ini maka mulailah engkau takjil dulu sebelum engkau melaksanakan sholat. Kemudian Ramadan pun juga kena hadis ini. Kalau sudah Ramadan kenanya ahadikum, salah seorang di antara kalian, jadi personnya kena. Maka ketika kumpul di masjid, takjil sudah tersedia, maka nikmati takjil itu. Lantas engkau harus bisa mengukur bahwa nanti kira-kira 5 menit lagi itu adzan berkumandang. Maaf, qomat berkumandang. Maka kau bisa tunaikan hal ini. Rasulullah mencontohkan di dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin fiyati fadu'iya ila shalah falqaha wasikin allati yahtazzu biha summa qama fa shalah wa lam yatawadda. Ini sebagai pengerucut lagi bahwasannya Amr bin Umayyah ra'an Nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin, memotong pundaknya syat, pundaknya kambing. Niki senengane Rasulullah. Nah, makanan sing disukai Rasulullah kambing niku pundake kali pupune. Nah, niki senengane Rasulullah. Fiyatihi, habis motong tadi, ngene tangane lho dicekel. Daging katif tadi. Fadu'iyah. Maka ada panggilan ila sholat, azan berkumandang. Yo, cara wong nek kapane kepengin nemen, maka ini dinikmati dulu. Tapi Rasul bisa menjaga, gitu. Rasul bisa menjaga. Gimana? Fa'alqaha wasikin. Loh, ia taruh dagingnya tadi dan sikin, pisaunya juga ditaruh. Allati yahtazzu biha, yang ia akan gunakan untuk menyembelih atau bedeti sing liyane. Kemudian summa qama, lantas beliau berdiri fa shalla wa la yatawadda. Beliau melaksanakan salat wa lam yatawadda dan tidak berwudu. Maksudnya beliau itu sudah wudu gitu loh. Beliau sudah wudu, kemudian adzan berkumandang. Coro makanan sing diseneng ini kuau, ternyata Rasulullah bisa menahan diri untuk meletakkan makanan itu yang beliau sukai, kemudian sudah kumandang adzan ditunaikan, maka Rasul justru meletakkannya. Maksudnya kita pikir bahwa kita niku saged nahan, mongko jenengan seleri. Ini Rasulullah mampu menahan untuk tidak menikmati dulu, mendahulukan sholatnya. Rasul
kemudian kita tetap diberikan kelonggaran. Nek kapane ancene gak kuat nahan iki pikirane yo inci pono dhisik ngoten lho. Yo aja dientek-entekno. Sebab yo ono ukurane makanan niku. Mas yo seneng yo aja ditop-top. Engko jenengan iki badhe nglampahi salat. Nek pas nglampahi salat yo apa? Padharan iki kewareken. Lho, akhire engko salat kae ditenekno kewareken nak jeding dhisik. Wah, akhirnya gak menangi, sing salah sapa? Ya menungso kae maneh. Nah, ini Rasulullah mencontohkan sampai yang demikian ini. Makanya Bapak Ibu, Imam Ibnu Mulakin sampai mengatakan bahwasannya perkara itu menjadi hukum ketika ilat itu ada. Alasan itu ada. Maksudnya yang tadi sudah kita paparkan. Alasan untuk mendahulukan makanan, ilatnya itu ada itu. Apa itu? Memang betul-betul lapar dan kuat untuk menahan. Nah, ini ilatnya sehingga boleh hukum tampil. Silakan Anda untuk menikmati makanan dulu, kemudian ke sholat. Ketika Anda itu makanan sudah tersedia, ilatnya tidak ada, alasannya tidak ada, Anda pun sudah kenyang. Tuh. Anda yang kedua tidak selera, jangan didahulukan makanan untuk mencari alasan hadis ini diletakkan makan dulu padahal Anda tidak selera. Nah, ilatnya sudah tidak ada. Makanya untuk hal ini makanan sudah tersedia, letakkan, kemudian tinggal lantas Anda untuk melaksanakan sholat. Maka ilat itu bisa mendampingi selalu gitu loh. Ini Ibnu Mulakin menjelaskan tentang hukum itu akan wujud dan hukum itu juga tidak akan wujud melihat kondisinya tadi. Kemudian Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa agama Islam ini adalah memang betul-betul memperhatikan kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Nah, orang itu tidak diberi tentang makanan rohani dong. Ngrungokno pengajian terus ae, ngaji terus, kan kacang ijone ya apa? Oh, ya kadang-kadang tolak-tolak. Nek gak ono ya gak apa-apa gitu lho. Ono ngombe. Gak ono ngombe, ya ono liyane ngoten lho ya. Oh, kacang ijone ono. Lho, ancene butuh tentang kebutuhan jasmani. Gak ono, ya kok dhisik. Ada waktu gitu loh, ada waktu. Maksudnya secara luas bahwa Islam itu menjelaskan tentang kebutuhan hidup seorang. Orang itu butuh nasihat, butuh ilmu, butuh mikir bagaimana hidup dalam agama ini. Kemudian bisa memikirkan, itu harus didukung dengan makanan yang sehat. Uang wiritan tok. Nah, Umar bin Khattab sampai ketika ada orang habis sholat subuh lungguh wiritan tok. Waktu itu kakak tangi-tangi wiritan tok, diobrak-obrak Umar bin Khattab. Pak, ngapain jenengan? Wiritan, wis mikir. Lho terus pripun? Jenengan nyambut damel, ayo nyambut gawe ngono. Anda itu butuh makanan, ojo wiritan tok. Lho, makane ono sampai guyonan. Cari calon morotuwa. Enggak ada badhe calon iki santri. Santri. Kemudian ditanya calon mertuanya, "Pak, jenengan rencana nanti punya menantu si ayah?" "Iya." "Nyambut damel nopo, Pak?" "Mboten tiyang santri yo." "Dhewek lho Pak wiritan, lho Bapak aja dikai apa? Dibelanjani wiritan." Loh, artinya maksudnya ya kita itu mendudukkan permasalahan jangan langsung dilibas-bas. Ketika Anda punya menantu santri, alhamdulillah. Karena dia yakin bahwa dunia itu akan mengikuti, maka dunia nanti akan juga kena. Lo mboten kaget. Jodoh akan rencang apa roncus. Nyambut gawe ini ya seperti itu, gajinya tidak sepadan dengan pada umumnya. Dikontak, "Pak, jenengan sing jodohno rencang jenengan iki nggih." Sing ditakokno, "Pak, mboten takut masalah penggawean bayaran piro.
betul Pak, nek kade kapan rencang jenengan apal rong juz nggih. Jenengan tes nek mboten percawis. Lho, dheweke sadar, kula Pak terus terang. Mboten mikir bah mantuku nanti nyambut gawe apa. Sing penting mantuku nuket api. Akhirnya tumbuk dhek dodolan saiki iso tuku omah. Alhamdulillah kan ya. Jadi mboten dikedepankan nyambut gawe apa. Mantuku ditakon nyambut gawe apa sampean kerabi anakku. Ya nyambut gawe sak lulu sak ono oh gak iso. Bayaranmu kudu akeh. Wajib. Wonten rencang ngeten. Ditangleti kali mau respone. Sampe nyambut gawe apa? Bayarane piro? Engko setorno nang anakku sakmene. Mertua ibu ikut noto untuk gaji tiap bulan. Nah terus ya apa ta? Wis ojo terus. Akhirnya wis dipedhot sakniki. Pegatan gara-gara mertua melok-melok ngatur gajine mantune ngono wae. Sumpek mantune. Gaji tak sepeno sakmene jare kurang ae. Lah terus aku gampang kuru iki apa gorong kuru nemen metu sih. Akhirnya melayu kabur pegatan oleh perempuan sing api. Ya aman sakniki, lemu sakniki gara-gara gak dipepet ambek mertua. Wis kersane ya, sing penting mantu api ya alhamdulillah. Makane wonten mertua ketika menikahkan anaknya. Masya Allah, jaga anak saya ini sampai bisa masuk surga. Ini luar biasa. Tapi umumnya tolek mantu nyambut gawe ini sing enak. Niki wis urusane iku kersane makin iku wingking untuk dunia itu. Sehingga kembali bahwa memang agama ini adalah penting untuk kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Mana surat Al-Qasas ayat 77 itu. Wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan kau lupakan bagianmu dunia ini. Anjana akhirat ya ojo akhirat tok gitu. Salate wiritane gak nyambut gawe. Dilokno Umar bin Khattab. Nyambut gawe tok dunya tok ya gak kena. Makanya wong nek ke dunya Imam Ibnu Qayyim sampai mengatakan bahwa hidup ini seperti mengejar bayang-bayang. Kira-kira ayang-ayang duper kena. Ayang-ayang duper. Anda itu mengejar dunia seperti itu tidak akan sampai. Cerdas Ibnu Qayyim mengibarat. Sehingga ketika hal ini harus kita sadari bahwa hidup ini kalau kerja, ya wis ya sing ngono iku. Tuh, ya ngono iku. Kita akan apa? Tidak akan selesai gitu. Untuk ini informasi lembur, senang. Ya, mulai jam 5, mulai jam 6 mulai ya, lembur informasi. 1 jam 50.000 dikejar, kamari-mari. Menisik Gusti Allah itu akan memutar. Kalau orang itu hidupnya tidak sehat dan tidak nyaman, kemudian tidak dekat dengan Allah. Wah, akhirnya bayangan sak mirip entek ae. Ayo kita pikir. Jadi kamu tidak mementingkan akhirat, kemudian dunianya itu bukan berarti disampingkan. Dunia dipakai, akhirat dipentingkan. Wal akhirat khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih utama dan lebih kekal. Itu sehingga ini kita pikirkan yang utama untuk dunia ngikuti. Nah, sehingga lembur dipikir, kira-kira aku mampu lembur gawe apa duitku. Yang ku umpama bayaran akeh yo entek. Gusti Allah kok nyesuaino. Lah ya wong iku bareng 50.000 bendina kok anteng apa? Kebutuhane Gusti Allah itu nyeting sendiri. Wong iku bayarannya akeh bolak-balik utang ae. Kayak kan ya. Ini gara-gara apa? Sing dijaluk bayarannya akeh, pikirane akeh. Beda motor luru gak apa? Gak bersyukur, jaluk meneh. Mane kula dalu diceritani matur Lisa. Lah ya Pak, niki lho ada mobil sak niki kula itu sekitar 7. Terus gaya apa? Kayak delok-delokan. Loh, itu Bapak. Jadi kesimpulan hadis ini bahwa bisa kita simpulkan 4 hadis ini
adalah memang menjelaskan kalau ketika makan malam sudah selesaikan makan dulu ketika itu mengganggu Anda, tidak khusus dalam salat Anda. Kemudian yang kedua, menjadikan alasan ketika Anda itu lapar betul-betul dan tidak mampu menahan. Tapi kalau sebaliknya mampu untuk menahan, salat dulu yang didahulukan. Nah, kemudian ketika Anda itu tidak selera, sudah nggak usah dipaksakan, salat dulu yang didahulukan. Itu karena jamaah lebih utama daripada salat sendirian. Yang terakhir, dunia ini adalah butuh, ya, antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tapi yang penting bagaimana kehidupan dunia ini meraih akhirat yang lebih mulia, dan insya Allah barokah hidup kita menghadap ke Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian apa yang bisa kita kaji 4 hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.